Oke, sekarang kita masuk ke materi di segmen kedua tentang inovasi industri dan infrastruktur. Kalau di segmen sebelumnya kita banyak membahas mengenai infrastruktur, nah di segmen ini kita akan lebih banyak membahas tentang industri. Kalau kita berbicara industri, pasti tidak akan terlepas dengan revolusi industri. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas agak lebih detail mengenai revolusi industri itu. Kata kunci dari revolusi industri adalah sebenarnya membuat adanya koneksi secara global. Jadi kalau kita melihat esensi dari sebuah industri pada dasarnya adalah industri ini ada untuk memenuhi kebutuhan global sehingga adanya konektivitas antar industri secara global. Ada 4 revolusi industri. Yang pertama, revolusi industri pertama 1790-1840, dan ini ditandai dengan penemuan mesin uap. Itu dengan adanya mesin uap, fungsi manusia mulai tergantikan dengan mesin-mesin yang membuat pekerjaan menjadi semakin cepat. Nah, milestone yang kedua dinamakan revolusi industri kedua, sekitar 1870 sampai 1914, dan ini yang menandai revolusi industri kedua ini adalah adanya assembly line gitu. Jadi kalau pada revolusi industri pertama sudah digunakan mesin tapi tidak terdapat sebuah assembly line untuk merakit misalnya barang gitu. Nah, sekarang di revolusi industri kedua ini dikembangkan sebuah metode assembly line sehingga pembuatan produk menjadi lebih efisien. Lalu kemudian ada revolusi industri ketiga atau dinamakan revolusi digital. Kata kunci dari revolusi digital ini adalah otomasi gitu. Jadi di dalamnya sudah terdapat otomasi sehingga kalau dulu ada beberapa industri yang masih dilakukan secara manual, masih melibatkan manusia walaupun dengan assembly line. Nah, di sini sudah mulai digunakan robot-robot untuk menggantikan fungsi manusia. Dan yang terakhir yang sekarang sedang digaungkan adalah revolusi industri 4.0, di mana kata kuncinya di sini adalah konektivitas gitu. Jadi adanya informasi yang saling terkoneksi satu sama lain. Kita akan bahas lebih detail mengenai revolusi industri pertama dan kedua gitu. Jadi ciri khas revolusi industri yang pertama ini sebenarnya adalah ditemukannya mesin uap. Dengan adanya mesin uap, pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan secara manual mulai digantikan oleh mesin, dan manusia mulai bekerja sebagai operator gitu. Jadi misalnya yang berkembang secara awal tuh contohnya adalah tekstil itu. Jadi tekstil itu mereka sudah mulai digunakan, sudah ada mesin di mana membuat kain itu, tekstil itu menjadi lebih cepat, dan di sana digunakan biasanya bahan bakarnya biasanya uap yang dibangkitkan oleh batu bara. Yang kedua, revolusi industri kedua ini sebenarnya adalah pengembangan dari revolusi industri 1. Jadi kalau revolusi industri pertama itu sudah melibatkan mesin, nah kedua ini sudah ada yang disebut dengan assembly line gitu. Jadi kalau dulu ada mesin yang membantu tapi dibuatnya tetap dipindahkannya oleh manusia, ada manusia yang memindahkan barang tersebut dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Nah, itu yang kedua ini sudah digantikan oleh assembly line. Dan ini salah satu karakteristiknya adalah menggunakan energi listrik yang dominan. Jadi kalau dulu ada mesin uap, nah kalau ini lebih dominan penggunaan listrik, dan adanya assembly line ini membuat proses dari satu manufaktur ke manufaktur lain itu dibantu oleh mesin. Nah, untuk yang ketiga, revolusi digital atau kita menyebutnya revolusi industri 3.0. Ini 1947 sampai sekarang, dan ini ditandai dengan masuknya komputer ke sistem industri. Jadi adanya otomasi di dalamnya. Jadi ada beberapa proses yang sudah secara otomatis bisa dilakukan, dan pengambilan keputusan sederhana untuk pekerjaan repetitif juga sudah bisa dilakukan, sehingga pekerjaannya sudah bisa digantikan oleh robot. Nah, yang sekarang berkembang adalah industri 4.0. Jadi industri 4.0 pada dasarnya adalah sebuah industri yang melibatkan koneksi data yang lebih cepat dibandingkan dengan revolusi 3.0. Jadi kalau di 3.0 itu walaupun sudah melibatkan komputer ini bekerja secara lokal. Jadi tidak ada interkoneksi data antara satu komputer dan komputer yang lain, dan perintah yang dilakukan juga biasanya masih sifatnya sederhana gitu. Jadi inputnya satu, outputnya satu gitu. Nah, kalau di sistem
Industri 4.0 ini sudah ada interkoneksi, jadi semua sistem itu saling terhubung secara satu dengan yang lain dan bisa berkomunikasi antara yang lain. Jadi kalau dulu tidak ada komunikasi, nah sekarang sudah ada komunikasi. Lalu ciri yang kedua adalah adanya information transparansi atau transparansi informasi. Jadi contohnya adalah kalau dulu kita punya pabrik misalnya proses gitu, data-data itu semuanya ada di pabrik gitu. Nah kalau sekarang dengan adanya sistem industri 4.0 ini, data-data semua dari plan bisa ditarik semua ke pusat, walaupun plannya ada di belahan dunia mana, kita bisa lihat tuh data-datanya seperti apa secara mendetil. Nah yang ketiga, kalau dulu manusia bekerja sebagai technical assistant untuk pekerjaan yang ada di industri, nah sekarang dibalik nih, jadi sudah mulai keputusan-keputusan manusia itu dibantu oleh komputer. Jadi ada beberapa informasi-informasi yang digenerate melalui komputer, misalnya dari big data, ada insight-insight tertentu, dan itu membantu manusia dalam mengambil keputusan. Nah dulu terbalik tuh, jadi manusia yang lebih banyak mengambil peran untuk memperbaiki sesuatu. Nah sekarang sudah dibantu dengan adanya data-data yang banyak itu, terus mendapatkan insight supaya manusia bisa mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah decentralized decision gitu. Jadi kalau dulu kalau misalnya kita mau mengevaluasi semua proses, kita harus melihat semua prosesnya secara keseluruhan gitu. Cuma hal itu disebabkan karena antar komputernya tidak bisa saling berkomunikasi. Nah sekarang karena komputernya juga sudah bisa saling terkomunikasi, jadi banyak keputusan-keputusan itu yang dilakukan secara otomatis dengan mempertimbangkan aspek yang lain. Jadi misalnya contoh kita punya robot yang membawa barang dari satu tempat ke tempat lain gitu. Jadi dia bisa ngambil keputusan nih, dia harus belok ke kiri, dia harus belok ke kanan, dia harus membawa barangnya kemana, itu dia bisa putuskan sendiri. Kalau dulu kita harus memprogram hardcode gitu, jadi ini kamu kesini, nanti habis ini belok kanan, ini lurus, dan dia pada dasarnya bukan mengambil keputusan tapi mengikuti instruksi. Nah sekarang robot-robot itu bisa mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Jadi cukup berbeda dibandingkan dengan yang periode sebelumnya. Itu tadi mengenai revolusi industri. Sampai berjumpa lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih.